itu di hari lebaran kedua 12 Desember 1969, sekitar 40 tahun lalu. Kami sudah lengkap berkumpul sebelum pukul 6 pagi di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Karena tiba sesuai kesepakatan, kami secara berseloroh menyebut peristiwa itu sebagai jam Belanda alias tepat waktu atau offside, bukan jam karet alias jam molor yang selalu kelewatan beberapa puluh menit dari kesepakatan waktu pertemuan. Tepat waktu saat itu sungguh penting, mengingat rombongan tim pendakian ke gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru, 3.676 meter, ini harus berangkat menumpang kereta api pukul 7 dari Gambir menuju Surabaya. Pendakian itu merupakan peristiwa besar, di samping yang pertama kalinya bagi Mapala FSUI. Dalam daftar pimpinan rombongan itu tercatat beberapa nama besar dan pentolan pencinta alam. Misalnya Suhoki, sejarawan muda dan mantan ketua Mapala FSUI, yang juga dikenal sebagai penulis, aktivis, dan tokoh pergerakan mahasiswa di zaman awal Orde Baru. Juga ada nama Gede Aristides Katopo, satu-satunya yang sudah beranak istri dan memiliki jabatan tinggi sebagai pemimpin surat kabar nasional besar. Pimpinan pendakian itu dipercayakan ke tangan Herman Onesimus Lantang yang di ujung tahun 1969 sudah melegenda. Namanya karena penelitian observasi partisipasi antropologis di kalangan masyarakat Dani Timur di Lembah Besar Baliung di Pegunungan Tengah Papua. Herman juga pernah menjadi ketua Senat Mahasiswa FSUI periode 1965 sampai 1967. Selain itu ada nama Abdurrahman Maman yang saat itu ketua Mapala FSUI, serta Anton Wijana Wiwik, aktivis gerakan mahasiswa jaket kuning UI Rawamangun Salemba, sebelum kampus UI pindah ke Depok, Jawa Barat. Oh dulu berarti di Salemba ya? Rawamangun ya. Lalu ada lagi 3 peserta non Mapala UI. Saya sendiri mahasiswa tingkat persiapan antropologi FSUI. Berikut 2 adik yang bukan asal kampus UI, Idan dan Fantari Lubis, 19 tahun. Yeah. Mahasiswa Universitas Tarumanegara, dan Freddy Lodewicz Tasuk. Udah 17 tahun. Yang baru lulus SMA dan bercita-cita mau mendaftar dan masuk UI. Saya diajak gabung. Udah mati. Terus Saya diajak gabung atas undangan Maman yang ketua, serta rekomendasi Suhoki, Pak dosen, untuk mata kuliah teknik bacaan ilmiah dan kepustakaan. Kata Maman dan Su, dari sisa ingatan yang tertinggal, kemungkinan besar saya akan dilantik dan diberi nomor anggota Mapala FSUI. Kalau saya yang di perilakunya dianggap pembangkang, bisa perform lumayan. Ingat, lo kami pelunco di hutan gunung supaya lebih dewasa dan tidak ngotot dan melawan senior-senior. Ya, kira-kira begitu kata Hogi, sembari kasih peringatan lagi supaya saya mengurangi sedikit perilaku hura-hura. Mengingat beberapa senior Mapala FSUI tidak suka terhadap saya yang anak ormas. Imada alias Ikatan Mahasiswa Jakarta, Ikatan Mahasiswa Dansa, terus yang katanya buat duit sih. Sangat orang kaya. Sedangkan komentarnya terhadap 2 anak Warsu menjelaskan persoalan itu menjadi ganjalan waktu rapat persiapan Bukan pertama kali. Raja Maidan.
khususnya menjadi bahan debat dengan Herman Lantang yang mengajak serta Idan dan Freddy. Untuk Wiwik terus bilang, Apa? Oh iya, terima kasih lupa. Itu lagi ya. Wih, terima kasih. Pasal yang panas di Sebayan. Panas ini, Panas. Panas ini. panas. Panas. panas dipanasin. Yang kan yang kiri. Enggak apa. Enggak apa. Ya. Terima kasih. Sama. Pasal. Yang satu lagi yang Baca. Untuk Wiwik terus terang bilang, gue nggak ngerti antibiotik. kenapa Herman bawa-bawa anak baru itu. Kalau kalau ajak Freddy yang kita sudah kenal ya nggak heran karena Herman tahu naksir emponya Freddy. Tuh dulu. Asisten Bapak Ibu Menteri Sulu itu. Iya. Jadi naksir empoknya Ya. Freddy. Dia tuan dua, dia asisten Bapak Prabowo. Oh, sih, Menteri bawa Sulu itu. Prabowo. Menteri Sulu itu. Baca. Tapi secara organisator tetap nggak bisa diterima karena Freddy bukan anak UI. Lalu soal Idan, gue makin heran karena di antara kita siapa yang kenal Idan? Enggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Ada di gue. Nggak. Waktu Hoki pacaran gue ada di orang Bapak. Hoki yang pernah kenal. Pada kenal ya. Gak enak juga lihat Idan, dia menjadi kaku dan salah tingkah, begitu ucap Wiwik beberapa hari sebelum Salah tinggal. Baca. Masih dalam pembicaraan soal kesertaan 3 anak luar Mapala FSUI, yaitu saya, Freddy, dan Idan. Pada Ferdinand. Terus Maman menerangkan sikap Mapala FSUI yang terkenal sebagai organisasi mahasiswa intern yang sangat eksklusif, didirikan tahun 1964. Kelompok inilah yang mencetuskan istilah pencinta alam untuk organisasi internal mahasiswa UI yang beraktivitas di bidang luar ruangan outdoor life berupa Mapal pertama UI. Enggak ada debat. perjalanan dan pendakian gunung, termasuk kegiatan konservasi alam lestari. Organisasi kecil itu pun merupakan penampungan mahasiswa yang sudah jenuh juga trauma dengan perilaku organisasi mahasiswa yang bernaung di bawah parpol Parpol. yang berkuasa di zaman Orde Baru. Mereka merasa pakai. Terus Sikap seleksi ketat keanggotaannya membuat Mapala FSUI menjadi organisasi elit dan eksklusif. eksklusif. Makanya saat Herman mengajak Freddy dan Idan, keputusan itu menjadi debat panjang organisasi yang menegangkan Gue nggak peduli. antara Herman, Su, dan anggota lainnya. Gue hendak terus bodoh amat. Terus kalau Tides Tidak. itu orang dalam karena dia sudah ikut dan mengenal Mapala FSUI sejak lama. Lagi pula sebagai pemimpin koran Sinar Harapan, Berduit. berduit di Tides. Tides juga memberi uang panjer Ya. untuk honor tulisan Huki. Juga mahasiswa FSUI beberapa kali pernah dikaryakan Tides sebagai stringer atau wartawan lepas untuk proyek temporer. Misalnya Jakarta Fair 1968 dan 1969 di lapangan Monas, kata Mama. Penumpang di gerbong barang. Hoki yang sikapnya gesit di stasiun itu ngobrol cukup lama dengan Rudi Hutapea. Ya. Masih ada. Udah DKI orang DKI. Rekan perjuangannya di Radio UI. Entah apa yang terjadi, tahu-tahu rombongan kami yang cuma 8 anggota diantar menuju gerbong barang. Ya, gerbong barang, bukan gerbong penumpang yang sudah pol. Meski tidak pol-polan macam kereta api rakyat zaman 2009. Sebagai calon anggota yang mau dapat nomor anggota Mapala,
cepat. Saya terus terang bergaya cari muka dan pura-pura rajin angkat barang. Lalu mengatur barang-barang kami di sela angkutan kargo kereta api itu. Tides dan Hogi sementara itu sibuk ngobrol dengan Rudy Hutapea, Benny Ope Mamoto, Almarhum anggota bapak sekarang Raja udah mati. Oitikbi dan Utun Leman Udah mati. Kartakusuma yang mengantar kami ke stasiun lengkap dengan angkutan gratis mobil pick up birunya. Tadi belum berbalik terus. Tentu semuanya hahaha hehe ceria, malah Rugi yang ambil peranan sebagai inisiator obrolan sambil menitip pesan ke Rudy Hutapea agar mengikuti perkembangan politik di gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Ya, terus Entah siapa lagi yang menjadi tamu hoki kami sudah lupa, hanya Wiwik yang mendengar. Saat kami masuk gerbong dan melambaikan tangan sebagai lambaian perpisahan selamat tinggal ke pengantar Rudy Hutapea, Raja dan Utun, Wiwik bilang, gue dengar Hoki menitip pesan seraya semua udah berselamat mati. Terus ke Rudy Hutapea. Katanya titip janda-janda gue di Jakarta ya. Itu khas Hoki yang sok Badung, pakai bilang janda segala, padahal dia nggak beranilah macam-macam cewek-cewek itu. Sebagai satu rombongan kecil kami berangkat dengan kereta api dari Jakarta menuju Surabaya pagi hari Jumat tanggal 12 Desember 1969. Mungkin karena nasib baik mendapat kebaikan hati kepala stasiun atau jagonya Hoki, Rudy Hutapea dan Idan Lubis berdiplomasi, rombongan pun mendapat kehormatan dan kenikmatan menjadi penumpang berkarcis gerbong umum. Namun disilakan duduk dan tidur sepuas-puasnya seharian suntuk di dalam gerbong barang tanpa ikut penumpang lain. Allah Akbar. Kereta api tahun 1969 rasanya lebih aman dibanding gerbong kereta api zaman 2009. Saat menjadi penumpang dalam gerbong 40-an tahun yang lalu, kami tidak sekalipun terpikirkan kereta akan terpeleset atau terjungkal dari rel bajanya karena lepasnya baut dan logam pengunci rel di bantalnya. Seperti kejadian mulai 2005 sampai kemarin, suara detak roda besi di atas rel baja sumpah mati bising dan mengganggu gendang telinga, tapi lama kelamaan menjadi irama hidup. Kami dari Jakarta sampai ke Surabaya yang beberapa belas atau 20 jam lebih lamanya. Jam-jam awal perjalanan kami masih enak berbicara ngarol ngidul, berseloroh habis-habisan, apalagi kami bebas duduk dengan segala gaya atau boleh tidur dengan segala posisi. Kami lupa beberapa stasiun yang disinggahi kereta api yang kami tidak tahu apakah tipe ekspres jenis patas atau kereta api full AC. Rasanya Herman dan Wiwik pernah turun sebentar untuk menawar dan membeli telur rebus, tahu goreng dan cemilan lain. Saya bertugas di bidang logistik juga tidak ingat lagi jenis makanan prangsel perut kosong. Hanya masih teringat ketika muncul rasa kebelet mau buang air kecil. Lo pipis di kantong plastik aja asal jangan kelihatan tides. Ntar dia iri dan ikut-ikutan kencing dalam gerbong, kata Hobi yang senang berseloroh. Berseloroh itu bercanda ya. oh nggak gitu. Nggak gitu. Di samping berkilah berat soal kepeduliannya terhadap orang-orang tertindas. Di antara sesama anggota rombongan itu kami bebas saling memakai bahasa gaul, pakai sapaan lo atau lu dan gue atau gue, gua atau gue. Lu gue itu bahasa pinjaman dari bahasa Cina dialek Hokkien. Oke. Lu itu bahasa Cina. Karena bahasa Indonesia banyak sekali unsur kosakata pinjaman dari bahasa asing. Selain Cina juga dari bahasa Arab, Sanskerta, India, Eropa,
yang dari Belanda atau Inggris, ujar Hoki yang sekilas sok tahu. Tapi dia memang banyak tahu kok. Lo suka pakai kata ane ente, itu kan dari bahasa Arab, yang ana dan anta yang artinya gue dan lu. Ana dan anta. Secara telaah linguistik dan komunikasi amat menarik. Untuk mengisi waktu luang selama 20-an jam dalam gerbong, kami berventilasi buruk untuk mendapat AC alias angin sepoi-sepoi. Kami harus berani masuk angin karena harus mementang pintu sorong gerbong barang itu. Melamun atau pura-pura tidur atau ngobrol kosong dan diskusi enteng merupakan jalan keluar satu-satunya. Jangan bayangkan suasana dan fasilitas komunikasi zaman tahun 1969-an itu serba enak, di mana kami dapat nangkring santai sambil telepon pacar dan kasih hati pakai rayuan plus bual-bual janji-janji bohong. Saat itu belum ada telepon seluler alias handphone untuk kirim dan terima SMS dan email yang lagi in di zaman ini. Dulu perangkat komunikasi super canggih itu belum ada, malah belum muncul dalam angan-angan penciptanya. Apalagi komputer Jin-Jin dan BlackBerry yang begitu cepat attitude, saling kontak dan chatting. Zaman itu baru ada walkie-talkie atau radio komunikasi SSB yang disebut orang desa sebagai telepon angin atau telepon transistor karena pakai baterai dan tidak pakai sambungan kabel listrik. Kereta melaju terus ke timur tanpa menghidangkan makan siang dan malam atau kudapan ringan. Gerbong barang isinya karung-karung berisi surat dan dokumen, tidak menayangkan siaran hiburan televisi. Entah itu sinetron beradegan tangis Bombay, nyanyian dengan tarian goyang-goyang, dada dan pinggul, film action dar-der-dor berdarah-darah, serial komedi yang teriak-teriak, ketawa TV basi, ataupun tayangan infotainment yang hanya gosip picisan orang berniat kawin cerai. Kerja kami serombongan dalam satu gerbong itu hanya menghibur diri dengan lamunan dan obrolan sesempatnya. Menjelang sore di sisa hari terang, sambil duduk di pintu gerbong yang lebar, Hoki bercengkrama dan berkomentar panjang soal pemandangan jajaran desa kecil di samping rel kereta api. Hoki omong soal sejarah pendirian rel kereta api demi kepentingan dagang company, termasuk teori berdirinya desa dan kota di pantai utara Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dia sempat menuturkan stasiun Semarang dengan sisa bangunan tuanya sebagai salah satu stasiun penting pertama kali di Jawa. Pokoknya Suhogi yang suka bicara dan berdiskusi di hari pertama keberangkatan itu benar-benar mengumbar pengetahuannya tentang sejarah masa company di Jawa. Dia juga tidak lupa untuk membolak-balik lembaran kertas serok atau sekarang yang disebut fotokopi. Atau Hogi dan Tides memeriksa dengan seksama teks buku punya Herman Lantang, buku kecil tentang pemanduan pendakian ke Gunung Semeru. Guide for Bertocchen of Java, karangan Dr. C.H.E. Stein, terbitan The Netherlands Institute for Bertsport Tom 1930. apa Menurut Herman Lantang, saat itu dia juga membekali tim dengan tambahan Bergenwelde, Bernwild dari Postwall karangan C.W. Wormster, terbitan penerbit di Bandung 1928. Kami mendengar kuliah sore itu penuh takjub karena Tides dan Herman masih pandai swai bahasa Belanda. Bapaknya Tides itu mantan guru sekolah, juga pemerhati bahasa Indonesia zaman Belanda. Kalau bapaknya Herman katanya mantan tentara Belanda, tapi gue tidak tahu jelas. Emang ujar Rocky yang juga senang bergosip.
menjelang malam lewat Semarang. Wiwik ngobrol soal rumahnya di dekat Candi Borobudur. Kapan kamu nginep di kampung gua, kita mandi pakai air sumur, tapi lo nimba sendiri ya. Ucapnya mengajak mandi di sumur rumahnya di desa negara di desa Ngaran di dekat Candi Borobudur. Apa yang kami makan untuk perut kosong selama perjalanan dalam gerbong dari Semarang menuju Surabaya kalau tidak salah adalah arem-arem dan tahu goreng yang sudah dingin. Idan yang sikapnya tenang, tampangnya ramah dan simpatik, menawarkan sisa minuman segar dari petisnya sebagai sesama dan senasib anak luar. Idan dan Freddy tanpa sadar selalu berdekatan. Freddy yang sudah saya kenal dalam beberapa kali acara naik gunung, sikapnya memang selalu formal sebagai anak rumahan baik-baik. Terus Namun terkesan Freddy yang jago kempo atau kensi bersabuk hitam dari perkumpulan Sorinji Kempo menjadi anak buah kesayangan Herman Lanta. dan terus Begitulah begitulah gaya Herman mungkin ya. Herman senang memanjakan teman akrabnya. Komentar hobi. Biar jadi urusan Herman di Semeru nanti, biar dia urus dua teman yang dimanjakannya gitu. Harus sama-sama suka. terus Suasana tidak enak yang sempat terasa di dalam kereta api selama perjalanan ke Surabaya terus terang timbul karena Herman mengajak Idan dan Pantari Lubis dan Freddy Uledwich Lasut yang keduanya bukan anak UI dan anak Mapala FSI. Idan dan Freddy yang sempat saat tingkah hilang gaya memang harus beradaptasi ketika bergabung dengan ekspedisi ke Semeru barengan anak-anak Mapala FSUI yang so eksklusif. Herman juga mengakui hal itu berpangkal dari sikapnya yang senang mengajak anak didik karena ia mau agar mereka bergaul lebih luas sekalian belajar praktis tentang mengatur perjalanan jauh, juga berarti untuk terbiasa melakukan aktivitas di alam terbuka. Freddy kan gua akrab dengan keluarganya, dia sudah lama ikut ke gunung dan berkemah. Juga Freddy juga sudah dikenal dengan anak-anak lingkungan Mapala. Kalau Idan memang kenalan baru di awal tahun 1969. Dia suka bergaul dengan seniornya sebagai aktivis KAPPI yang mau belajar berorganisasi tentang kelompok kapi pencinta alam. Sebelum ke Semeru dia sudah 2 kali ke Gunung Pangrango dan Salak. Kata Herman yang tahun 2009 sudah agak pincang karena kaki kanannya sempat patah pada suatu kecelakaan ya di Kalimantan. di Kalimantan. Freddy bayar sendiri, juga Idan menanggung biaya sendiri, jadi apa salahnya gue ajak 2 orang itu. Ya 40 tahunan lalu gue terus terang suka mau menang sendiri. Kalau gue suka ya urusan gue, kan kepala batu. Emang Ujar Herman itu sampai sekarang. terus Sejak sebelum berangkat, gue selalu tekankan kita semua ini anggota tim. Idan dan Freddy harus menghormati seniornya, juga harus bekerja keras. Pokoknya dalam perjalanan kita semua harus sama rasa, sama suka. kuda baca bisa bantu baca Tanpa kami mendengar pemberitahuan atau pengumuman, kereta api mulai melambat lajunya. Kereta api pun masuk stasiun Gubeng, Surabaya. Kami bergegas membenahi alas tidur di lantai gerbong, mengemas kembali segala bawaan, dan mengencangkan tali ransel terpal tentara. Tahun 1969 belum ada ransel yang kini disebut backpack dari bahan keren dan anti air. Kebanyakan ransel bawaan tim itu berupa paduan ransel ABRI bikinan dalam negeri atau ransel militer bikinan luar asal Pasar Loak di Jalan Jatayu, Bandung. Soal ransel ini saya ingat di luar
kepala karena merasakan betapa tersiksanya calon anggota karena diharuskan menggendong ransel rangka aluminium bekas ransel pengangkut barang tim Wiseku West Irian di Papua. Bekas saya West Irian generasi Expedition Kyoto Cendrawasih. University Jepang yang bergabung dengan tim ekspedisi Puncak Soekarno tahun 19 tahun 64. Herman mendapat pengangkut barang dengan tali sandang kulit di pundak itu di Universitas Cendrawasih Abipura. Lalu membawanya ke Jakarta tahun 1969. Kami menyebut ransel angkut dari rangka aluminium itu dengan nama carrier. Entah ini kebenaran atau keajaiban, beberapa tahun kemudian sampai kemarin carrier atau carrier menjadi sebutan umum di kalangan pendaki gunung untuk aneka ransel yang keren dan bergaya luar negeri. Oh, dari situ ya. Carrier aluminium tempat dicantelkan tas ransel guling, Prozac atau duffel bag, menjadi ransel dinas saya yang bertugas khusus di bidang logistik. Khususnya makanan. Tim Semeru selama 10 harian. Isi tas ABRI itu umumnya barang aneh-aneh, antara lain kompor semawar alias kompor tukang tahu, kaleng berisi minyak tanah, lilin, pisau lipat, golok tebas, komprengan, nesting, Bilikan. bilikan. Pakai centang. Untuk masak nasi dan air, beras, minyak goreng, telur asin, supermi, biskuit, kue kacang hijau. Oh, supermi udah ada? Udah. Oh, udah ada. Dan tujuan ada. Terus Sardin, kecap, garam, bumbu masak dan alat ecek bengek untuk di dapur. Gue nggak sanggup gendong sendiri. Freddy dan Idan, lo bantuin bagi-bagiin barang ini ya. Paling tidak kalian yang angkut perlengkapan perkemahan, oke? Ucap saya kepada kedua junior itu yang dua-duanya Kensi alias atlet bela diri Sorin di Kempo. Ngototnya Jenderal Batu dan Cina kecil. yang batu. Terus Entah siapa yang mencari, pokoknya datang kendaraan charteran yang zaman itu disebut Suburban. Menjelang tengah malam seusai makan nasi soto sulung di stasiun, kami berangkat dengan kendaraan charteran ke desa terdekat di kaki Gunung Semeru. Menurut buku Belanda, rombongan kami harus ke Kecamatan Tumpang menjelang Kota Malang, lalu mendatangi desa Kunci, desa terakhir yang dilalui jalan mobil. ya. Berapa harga sewa mobil charteran itu urusan hoki yang pegang duit karena dia yang paling pandai cari uang jalan. Jadi dulu dari Tumpang jalan Ya. Kita tumpang dulu. Terus baca. Berjalan kaki. Baca. dari Tumpang Meranu. Baca dulu. Baca. Saya masih ingat Herman dan Hoki turun sejenak di Blimbing menjelang Kota Malang, bertanya soal tumpang dan kunci. Seusai negosiasi tambahan ongkos, sopir mengantar kami menuju ke daerah yang agak tinggi Udah syukur dan hawa di dekat buku baca. dan hawa makin dingin karena hujan gerimis sudah menjadi curah hujan. Antara sadar dan setengah mimpi, saya dengar suara-suara dan teriakan, turun, sudah sampai. Rombongan membongkar barang bawaan. Dia kunci Udah dikunci nih. di atas tumpang. Pas Tumpang diletakkan di suatu pos jaga atau mungkin pos ronda yang beratap tidak hancur dan memiliki ruang cukup besar. Semua kumpul di pos jaga. Beberapa orang, terutama kami yang perokok, mulai gelisah. Mau merokok tapi tidak berani menghisap kretek terang-terangan di muka Tides. Oke. Nah, Terus Oki dan
Herman. Ketiga orang itu sejak tahun 1960 sudah terkenal tidak suka merokok dan anti asap tembakau. Saya diam-diam pura-pura ke samping pos ronda, kalau tidak salah barengan Wiwik, untuk mencuri-curi kesempatan. Biar tidak ketahuan aksi menyedot rokok kretek yang konten terasa menyodok saraf sang pecandu. Pikiran tenang namun perut keroncongan dan rasanya mau ngopi atau minum teh manis. Tahu-tahu terdengar kentongan tanda sholat subuh. Herman tahu-tahu sudah balik dan meminta kami segera berkemas cepat. Cepat orang pindah ke rumah Pak Binanjar, Binanjar. rumah pimpinan dukuh Gubuk Gubuk Laka. Kakak. Oh, desa Gubuk Laka Gubuk ya. Laka. Binanjar. Gubuk Kakak. Iya. Lurah. Saya pernah ke situ. Lurah. Pak Binanjar. Udah mati. Kira-kira begitu kata Herman. Di sini Wiwik memamerkan trik cari mukanya. Dia pandai sekali bertutur halus dengan bahasa Jawa Kerumuk. kromo, tuturan bahasa santunan. Tentu Wiwik tidak lupa memelopori bersalim-salim sambil mengucapkan minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Dia Wah. Katolik. Terus dia Katolik. Terus dia kan Karena lebaran baru memasuki hari ketiga. Oh, habis lebaran Iya. ini. Ujung-ujungnya kami mendapat suguhan kopi hangat manis, termasuk sajian mengejutkan apel segar. Ya, Gubuk Lakah itu desa Desa apel. apa? Saya pun beraksi ke dapur pura-pura membantu yang tidak perlu dibantu. Terus ngerokok. Ya, ini menanak nasi. Ya, mau merokok Buat dia. ngerokok. terus Alhasil pagi itu indah sekali, kami tidak kehujanan dan sempat 1-2 jam tidur pakai mimpi. Setelah perut pol terisi sarapan pagi yang kebagian, di sini mulai lagi diskusi soal rute tafsir jalan menuju Semeru sesuai tulisan buku udah Belanda. Herman tetap ngotot harus lewat Kali Aprok yang ketinggian Nggak boleh, ya. 1000 dpl. sekarang Waktu pecah mengikuti pematang gunung Ayek-Ayek sampai turun ke arah Ororo Ombo ditutup. Iya, gitu tuh. dan menuju Gunung Bajangan. Entah apalagi kilahnya, padahal Pak Binanjar menyebutkan kalau penduduk lokal memilih ke puncak Semeru lewat desa Ranupani. Gue nggak Yang jurung itu Motong. Bu, ya. motor Potong ya. kan di buku. Iya. Karena jalan lebih landai dan tidak menanjak, juga tidak menyeberangi Kali Amprok yang suka banjir dan datang. Gede juga itu kali. Oke, gue survei. Coba sih. Baik dulu coba sih. Oke, gue akan survei, ajak Ida dan Freddy sekalian mencari Ada- camping site. Ada buah. Sama anak buah. Waduh. Pertama di Kali Amprok, ujar Herman tegas dalam pembicaraan siang hari itu setelah tim mengasuh dan makan banyak. Setelah semalaman berkemah, besok kita berangkat dari Kali Amprok langsung lewat Ayek-Ayek ke Gunung Bajangan. Kalian siap-siap, malam nanti kita tidur di tenda di tepi Kali Amprok. Coba sih. 3 pentolan Su, Tides, Herman itu pun berangkat meninjau tanah perkemahan di tepian Kali Amprok. Saya tidak ikut karena ditugaskan memeriksa lagi bahan logistik tim. Rasanya Freddy dan Idan ikutan mengawal Herman. Tetap ikut. Entah beberapa jam berlalu, mereka pun kembali dengan tubuh keringat campur basah guyuran hujan. Perdebatan berlanjut. Herman yang dijuluki hoki si Jenderal Batu tetap maunya punya mau. Dia tetap mau berkemah di tepian Kali Amprok. Di mana logikanya bikin tenda dan bermalam, lalu bongkar tenda dan berkemas lagi, baru berangkat lewat jalur Watu Pecah. Tim sebaiknya tidur di rumah Pak Binanjar biar fresh dan bikin stamina normal lagi. Besoknya baru berangkat. Kamu hitung manfaat dan
efektivitasnya dibanding berangkat berkemah di kali Aprok. Benar. Lalu benar-benar dan besok pagi berangkat lagi. Lagi pula hujan tidak kenal kompromi. Cuaca akan mengganggu suasana perkemahan, kita akan terganggu. Saya memilih tidur di rumah ini. Begitu ucap Suhoki yang kalau berdebat selalu memakai data-data dan logika yang cerah. Benar. Benar. Deadlock buntu. Herman tetap mau ke kali Amprok. Aristides Katopo tampil bijaksana, dibilang oke, saya ikut Herman. Dia bilang, gue tidak sedang, Biar dapat pengalaman berkemah di tepian sungai. gue tidak sedang Ferdi. Hoki dengan Wiwik, Maman dan Badil tetap di sini. Mau tetap di rumah itu ya. Ini dia. Besok pagi kita gabung lagi. Lalu saling tukar cerita pengalaman. Siap-siap besok orang sama-sama mendaki ke Semeru, oke? Dalam hati kecil saat itu saya sempat tertawa melihat perilaku pentolan Mapolres UI sebegitu egoisnya dan ngotot mau menang sendiri. Masing-masing bertahan dengan prinsipnya dan adu keras, bukan adu akal sehat. Herman dengan paras tegang meminta Freddy dan Indan membawa perlengkapan seperlunya untuk berkemah di kali Amprok. Tentu sambil meminta saya memberi bekal secukupnya. Saya ingat Tides sempat berkata main-main, jangan lupa besok pagi ya. Kopi. Betul. Esok pagi antar saya nasi hangat, kalau perlu kerak nasinya ya. Tus Tus-tus. kerana nasi. Tus-tus, kerak nasi tus-tus ya. Bahasa gue. Oh bahasanya. Benar. Ujarnya sangat tidak oke. Entah apa yang terjadi di malam hari di tepian kali Amprok, terbayang di mata saya suasana perkemahan Herman S plus Tides. Tentu tidak ada pembicaraan menarik atau debat lucu-lucuan di kemah kali Amprok. Baru Pasti bicara gini dan biasa. terus. Tapi suasananya kering, berbeda dengan rumah Pak Binanjar di Gubuk Latah. Nyala patromaxnya bikin hangat suasana obrolan keakraban di sela gurauan Bercanda. dan nyanyian lagu-lagu folk song kesukaan Hoki. Pasti juga tidak ada pembahasan politik praktis versi Hoki. Karena saat berangkat dia sempat meninggalkan beberapa proyek yang bakalan meletupkan reaksi keras beberapa mantan rekan-rekan mahasiswanya yang kini duduk menjadi wakil rakyat di kursi Dewan Perwakilan rakyat. Mas. Terus. Malam pertama kami lewati dusun kecil di dataran tinggi. Namun kedelapan anggota tim terpencar di dua lokasi perkemahan. Mereka kan ampun. Iya. Karena masing-masing pihak berpegang pada beberapa prinsip sepele namun menjadi bertele-tele karena mau menang sendiri. Hoki malam hari itu sempat mengulas kejadian siang hari yang menyebabkan tim terbelah dua antara Herman Lantang yang jenderal batu dan Suhogi yang Cina kecil namun besar pemikirannya. Saya setuju sebagai orang yang bukan anak orang kaya atau orang yang bukan anak orang berpangkat, kita menjadi orang yang memiliki kepribadian. Herman punya karakter itu, saya juga, kalian juga harus punya. Soal ngotot dan kepala batu, ya itu sih hanya gaya ekspresinya saja. Ingat Dil, lo harus punya kepribadian ya. Begitu ujar Hoki berpetatah titih macam orang tua. Padahal umurnya baru 27 tahun kurang 5 hari. Malam dingin itu kami lewati dengan tidur nyenyak meski tidak pakai bunga pulas alias mimpi indah ketemu si ini atau si Ani. Pagi pun datang seperti kedatangan Tides yang diikuti Herman, Idan dan Freddy. Jemput. Tidak ada sisa perdebatan kemarin siang. Hoki tetap ceria dan berkata-kata banyak dengan Tides dan Herman. Pak Binanjar, kepala duku itu menerima semua tim dan pengharapan perjalanan ke Gunung Semeru berjalan serba lancar. Kami bikin foto kenang-kenangan di depan Ada rumahnya. gambar minta. Jadi ya, Entar. ini bukan. Iya. Oh, iya. Ini binanya.
semua tim dan Itu ransel dipakai ya. Hah? Yang ransel tadi dipakai. Yang besi. Mana? Ini. Aluminium tadi. ini Ya, itu. Masa karir. kirim semua tim dan mengharapkan kerjaan dulu sembilan Kan lo baca ada gue anak gue bisa bantu. Sore kalau ngantuk. Tuh lo baca seninya guys. Kami bikin foto kenang-kenangan di depan rumahnya Itu. tanpa ada perasaan ini dan itu. Ada firasat baik atau buruk, pokoknya semua anggota tim pamitan, tentu pakai salam-salaman segala. Kami tanpa basa-basi mengucap terima kasih serta berjanji akan mampir lagi turunnya rombongan dari atas gunung. Masuk lumpur bekas kebakaran hutan. Iring-iringan rombongan berbasis jalan mulai naik turun jurang melewati kali Amprong. Barisan rombongan bersemangat penuh merambah padang ilalang di pematang punggungan panjang. Desa Gubuk Lakah perlahan menghilang, tertelan kabut yang nantinya menjadi guyuran air hujan berkepanjangan. Naik-naik ke bukit dan nanjak-nanjak kaki pegunungan Semeru. Tahu-tahu seingat saya kami harus turun menuju lembah besar serta melihat pemandangan indah adanya Dan kumpul. danau besar dan lebar jurang-jurang kumpul ya. Setelah, Itu sehari. Terus setelah istirahat dan mengudap bekal makanan siap punya, perjalanan dilanjutkan di seputaran hutan koloni pepohonan pinus. Katanya mau cari celah menuju Resto Kodok. lupa. Iya. Lupa. Untuk ada kamu. Ini udah. Baca. Oh beda itu ya waktunya. Ada waktu. Terus baca. Perjalanan dilanjutkan di seputaran hutan koloni pepohonan pinus. Katanya mau cari celah menuju Rekopodo, Arcopodo. Di perbatasan hutan dan tanah berbatuan menjelang puncak Mahameru. Sebagai tukang jalan ke puncak-puncak gunung, saya terus terang baru pertama kali mengalami harus menjejakkan kaki di lumpur kehitaman. Dalam Bekas hutan terbakar. kadang terjeblos sampai ke dengkul hingga saat kaki diangkat terasa berat dan berat. Kayak di salju. Sebelum bersihnya. Hutan terbakar. Terus baca. Di Arcopodo ada Masih jauh. masih jauh. Masih jauh. Kalau sekali dua kali ceprot-ceprot sih oke, tapi kalau puluhan menit harus injak lumpur kaki tenggelam. Terus bersih. Baca. Kaki diangkat lalu tenggelam lagi dengan bunyi ceprot-ceprot entah berapa ratus kali. Ya otak pegel dan lama-lama naik darah juga. Hoki, Herman dan Tides langsung menafsir info teks buku Belanda itu. Katanya di Cemoro Kandang itu kita akan melewati jalan kuda bikinan Belanda menuju desa kecil di kawasan Lumajang. Udah nggak ada. Belum. Terbakar. Baca. Seingat saya tidak ada yang panik dan tidak ada yang protes juga tidak Yang ada. kami nyampe bajangan, nyampe di pertama hari pertama baru dilihat harimau, udah baca, Loh, baru udah kelewat, baru lihat harimau. Dia lihat harimau, belum kali, belum kebaca kali, oh, belum belum masih kesini. baca terus ya. Seingat saya tidak ada yang panik, tidak ada yang protes, juga tidak ada yang merasa tersesat. Sebagai pengikut dan pemikul ransel carrier aluminium, saya ikut kepala rombongan yang sudah beralih ambil jalur Padang Ilalang yang disebut Oro-Oro Ombo. Di ujung senja saya lihat dari jauh Freddy dan Idan sedang membangun dua tenda. Saya sadar harus segera bikin Kita balik beres lagi. dan siap-siap masak dengan maman masakan untuk makan malam.
Seperti biasa, saya meminta Ida dan Freddy yang mudahan itu mengambil air dan memasaknya sampai mendidih. Ambil di dalam kubur. Baking kopi hitam buat Kides. Malam itu menjadi malam pertama kami berkemah lengkap tanpa ada yang ngotot dan adu argumen mau pisah dan bikin camping site sendiri atau kembali ke atas dan berkemah di tepian kali api atau bermalam di kamar rumah Papi dan Jer. Di malam gelap itu 8 calon pendaki Gunung Semeru duduk berkeliling dengan kesibukan masing-masing. Kami sempat menyebut nama rekan Don Hasman MK 225 UI. Waktu belum. Hah? Waktu belum mengenal. Iya, yang pernah mendaki sendirian ke Semeru lewat jalur selatan via pos Tawon Songo. Itu pos Tawon Songo. Kalau tidak salah akhir tahun 1967 juga saya ingat kalau tim Wanadri juga mendaki Semeru sekitar tahun 1968. Sohoki juga tahu tapi dia bilang makanya tim kita lewat jalur ayek-ayek yang jarang dilewati tim orang lain. Gue juga tahu kabar Don Hasman dan Wanadri sudah mendaki Gunung Semeru. Kalau tidak salah waktu memanjat tebing Gunung Gede, gue ketemu Don Hasman dan Remy Cahari dari Wanadri awal tahun 1969. Dia udah ke Gede. ya. Reme udah ke ya, kan arti Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Gunung di Kalimantan Utara. Gunung di Kalimantan Utara apa ya? Binaya. Binaya. Bukan Kalimantan Utara. Kinabalu. Kinabalu. Oh, Kinabalu. Malaysia. Malaysia, Baca terus. Bukit Raya. Kinabalu. Kinabalu. Kalimantan Utara. Baca terus. Bina masuk ke Kalimantan Utara. Ya. Baca terus. Perkemahan malam itu di Temian Ranokumbolo di bawah tetesan gerimis dan kabut berat. Tapi kadang campur tumpahan air deras. Kami berdelapan membentuk kelompok kecil. Di situ Hogi menjadi sentra perhatian dengan segala kilahnya soal lagu dan musik. Menurutnya universal. Khususnya dia suka mendengarkan lagu-lagu rakyat, terutama senandung negro spiritual song yang melantunkan pekikan protes terhadap tikaman tindakan diskriminatif yang mendera di John Amerika Bass, Serikat. Bob Dylan, terus Hoki sempat mengulang lagu protes barisan pelayat Dr. Martin Luther King bisa Jr. overcome. pada hari pemakaman 4 April 1968 di Tennessee. Ya, lagu Whistle Bisa Overcome yang sempat populer sekali pada acara masa prabakti mahasiswa FSUI sampai tahun 1972-an. Malah Hogi dengan suara falsnya memancing-mancing dengan lagu patriotisme kaum pendemo. We are fighting for We're fighting our for freedom. freedom. We shall overcome. But We shall not be moved. we shall not be moved. BAS. Lagu ini waktu demo gerakan pasifis dengan duduk-duduk dan nyanyi-nyanyi di Columbia University tahun 1968. Mereka protes perang Vietnam. Ingat lagu San Francisco, Be Sure to Wear Are you Flower going in to Your San Francisco? di konser Monterey Rock Festival di Monterey, California, dipopulerkan oleh Scott McKenzie. Kenzie. Itu juga lagu protes yang terkenal sebagai lagu kebangsaan kaum hippies yang ganja. Kira-kira begitu ucap Hogi yang sangat hafal lagu-lagu sakti, tapi kalau nyanyi suaranya falsafis. Malam itu malam berkumpul yang enak. Kami siap-siap tidur sekenanya untuk menyambut esok pagi hari. Rencananya kami akan mencari jalan setapak yang pas untuk menanjak ke puncak Semeru. Kita harus melewati bagian jalan lumpur bekas areng dan debu sisa kebakaran hutan pinus.
ucap Herman yang meminta kami jaga kondisi termasuk tidur lelap. Jangan bercanda, baru bercanda dulu. Berbicara mulu ya. Terus Karena esok hari akan melintas di jalur ceprot-ceprot alias akan lewatin lintasan lumpur arang di Cemoro Kandang. Tapi sekarang udah nggak terlalu enggak, udah kan 69 69 lumpur ya. karena hutan terbakar. Udah deh istirahat pade, lo harus carmuk deal. Ya cari muka mau dilantik kagak. Begitu teror Wiwik dengan selang bahasa gaul zaman 1969 masih berupa pemenggalan kata atau akronim menjadi satu suku kata. Car untuk cari, muk Carmuk. untuk muka. Cabut. Carmuk. Carmuk ya tiden, tid untuk tidak, n untuk enak. Tiden tidak enak, tiden tidak enak. tidak tiden tidak Terus? enak. Boljuk kan, Boleh juga. boleh juga. Iya. Boljuk bis dipak alias bisa dipakai. Bispak sekarang, Bisa pakai. bispak, bis dipak. Terus Ketemu macan di camping lagi. Tidak di body semua. ada fotonya kan, baju sudah baca. Idan yang mana? Yang kecil yang duduk Ini, baju begini. ini Ini baju. Ini ikan. oh, Ini Badil, ikan Ferdi. Ferdi, Ikan Ferdi. Ferdi, Badil. Badil. Pagi-pagi Pagi-pagi